Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada virus corona namanya, dapat dibasmi dengan sabun antiseptik. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Afiah Nabila Syah dengan NIM 20201120003 dari Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi dari Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggolongan obat. Sebelumnya, teman-teman di sini sudah tahu belum apa itu obat? Pasti teman-teman semua tidak asing dengan kata obat. Obat adalah suatu zat atau apapun itu yang ketika dikonsumsi bisa terjadi perubahan fisiologi ataupun psikologi. Obat dapat digolongkan dalam berbagai kriteria, yang mana penggolongan obat pun sudah diatur di dalam Permenkes RI nomor 972/per/X/1993 yang diperbaiki dengan Permenkes RI nomor 949/Menkes/per/4/2000 yang mana di sana dijelaskan bahwa penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan pengamanan distribusi yang terjadi dari obat bebas, obat terbatas, obat keras, obat wajib apotik, psikotropika, dan narkotika. Langsung saja kita ke materi tentang obat bebas. Teman-teman tahu maksud dari obat bebas? Bukan obat yang bisa membuat kita bebas, tetapi obat yang bebas diperjualbelikan, di mana teman-teman semua dapat temukan obat-obat ini di apotik, di toko obat, bahkan warung terdekat. Nah, kita pun dalam membeli obat bebas ini tidak harus dengan resep dokter, karena obat yang digunakan dalam obat bebas ini untuk penyakit yang pengobatannya itu bisa dilakukan sendiri atau self-medication. Nah, undang-undang mengenai obat bebas ini yaitu SK Menkes RI nomor 2380/SKA/1/1983 yang mana dalam peraturan ini berkaitan dengan tentang tanda khusus obat bebas. Yang mana obat bebas itu memiliki tanda bulatan hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas, yaitu ada Oralit, minyak kayu putih pun termasuk dalam obat bebas, dan juga obat gosok, obat luka luar, dan lain sebagainya. Nah, seperti inilah bentuk dari tanda khusus obat bebas. Selanjutnya yaitu ada obat bebas terbatas. Pengertiannya yaitu obat keras yang diberi batas pada setiap takaran dan kemasan yang digunakan di dalam obat ini untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita itu sendiri. Diserahkan obat ini tanpa resep dokter dengan syarat yang pertama, obat dijual hanya dalam bungkusan asli dari pabriknya atau pembuatnya. Yang kedua, yaitu penjual harus mencantumkan peringatan yang tercetak dalam bentuk kotak dalam ukuran 5x2 cm, yang mana kotak tersebut berwarna hitam dan isi tulisannya berwarna putih. Nah, dalam obat bebas terbatas ini terdapat peringatan yang disebut dengan P1 hingga P6. Nah, P1 adalah awas obat keras, yang mana di sana baca aturan pemakaiannya. Berarti teman-teman di sini ketika bertemu dengan tulisan P1, berarti teman-teman sebelum menggunakan obatnya harus baca aturan pemakaiannya. P1 ini terdapat dalam obat, contohnya yaitu Antimo, Fix Formula 44DT, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada P2. Awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Dan ini terdapat di dalam obat Gargaris Makan. Selanjutnya yaitu ada P3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Nah, jika terdapat tulisan ini, teman-teman harus mengerti penggunaan obat ini hanya untuk bagian permukaan tubuh atau di luar badan, tidak boleh dimakan ataupun diminum.
Contoh dari obat ini yang mengandung P3 ada tinctura jodi. Selanjutnya yaitu ada P4. Awas, obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya yaitu sigaret asma. Kemudian ada P5. Awas, obat keras tidak boleh ditelan. Berarti teman-teman di sini tidak boleh menelan obatnya. Nah, di sini P5 terdapat contoh obat yaitu sulfanilamid steril. Kemudian ada P6. Awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya yaitu Anusol suppositoria. Nah, jika setelah menggunakan obat-obat ini, maksudnya adalah obat bebas terbatas ini, jika dalam 3-5 hari penyakit Anda tetap berlanjut, maka harus segera menghubungi dokter. Nah, undang-undang yang berkaitan dengan obat bebas terbatas ini yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380-A/SK/4/83 yang mana di sana mengenai tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran biru dengan garis tepi hitam seperti ini. Nah, kemudian contoh obatnya yaitu Antimo, obat flu kombinasi yang berupa tablet, atau obat tetes mata iritasi ringan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada obat keras. Obat keras di sini memiliki pengertian yaitu obat keras termasuk dalam obat daftar G atau bisa diartikan dengan bahaya. Karena obat keras ini berbahaya jika penggunaannya tanpa dalam resep dokter. Obat keras ini terdapat undang-undang yang berkaitan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02-390-A/SKA/3/1986 yang mana di sini tentang tanda khusus obat keras yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan di dalam lingkaran tersebut terdapat huruf K yang berwarna hitam. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian contoh obat keras ada antibiotik. Baiklah, selanjutnya ada obat wajib apotik. Teman-teman tahu apa itu obat wajib apotik? Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Pengertian dari obat wajib apotik yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada apotik tanpa resep dokter. Yang berkaitan dengan obat wajib apotik ini ada 3 undang-undang. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 344/SK/7/1990 tentang daftar obat wajib apotik tabel 1. Kemudian ada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Per/X/1993 yang mana ini tentang daftar obat wajib apotik tabel 2. Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/SK/X/1999 yang mana tentang obat wajib apotik pada tabel 3. Contoh dari daftar obat wajib apotik tabel 1. Nah, contohnya yaitu ada aminofilin, asam mefenamat, gentamisin sulfat, dan lain-lain sebagainya. Di dalam daftar obat wajib apotik tabel 1 ini terdapat 16 jenis. Kemudian ada daftar OWA, yaitu obat wajib apotik tabel 2. Sama dengan tabel sebelumnya terdapat 16 jenis. Di antaranya yaitu ada omeprazol, diclofenac, albendazol, dan lain-lain. Kemudian ada daftar OA tabel 3. Sama dengan yang lainnya, di sana terdapat 16 jenis
dan diantaranya yaitu ada ranitidin, famotidin, gentamisid, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang psikotropika. Pengertiannya, psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas ataupun perilaku pengkonsumsinya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997 nomor 5, psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Nah, psikotropika golongan 1 itu hanya untuk penggunaan dalam tujuan pengembangan ilmu kesehatan. Tidak boleh diproduksi atau diperjualbelikan begitu. Contohnya yaitu ekstasi. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan dengan bebas? Karena ini mengandung sangat kuat sindrom ketergantungan apabila sudah menggunakannya. Kemudian ada psikotropika golongan 2, yang mana psikotropika golongan 2 ini untuk pengobatan, terapi, dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, berpotensi kuat mengakibatkan seseorang mengalami ketergantungan. Adapun contoh dari psikotropika golongan 2 ini yaitu amfetamin dan lain-lainnya. Kemudian ada psikotropika golongan 3. Nah, psikotropika golongan 3 ini digunakan untuk pengobatan, terapi, dan atau untuk tujuan ilmu yang berpotensi dalam tingkatan sedang untuk mengakibatkan penggunanya ketergantungan. Contohnya yaitu amobardita. Terakhir dari golongan psikotropika yaitu golongan keempat. Nah, golongan keempat ini digunakan untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau juga untuk tujuan ilmu pengetahuan. Nah, psikotropika golongan 4 ini berpotensi yang dalam tingkatan ringan dalam mengakibatkan seseorang ketergantungan. Contohnya yaitu diazepam. Lanjut yaitu tentang narkotika. Pengertian dari narkotika menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran seseorang. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir di dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Dalam Permenkes nomor 5 tahun 2020 terdapat penambahan jenis narkotika, yang mana golongan 1 narkotika menjadi 182 jenis. Contohnya yaitu ada opium mentah, opium masak, tanaman koka, tanaman ganja, alfa-metilfentamil, dan lain-lain. Kemudian, golongan 2-nya menjadi 91 jenis. Contohnya yaitu alfa-metadol, benzetidin, dan lain-lain. Kemudian ada golongan 3 menjadi 15 jenis, yaitu contoh propiram, buprenorfina, dan lain-lain. Kalau tingkatan mengakibatkan ketergantungannya yaitu golongan 1 kuat, golongan 2 sedang, golongan 3 ringan. Kemudian ada prekursor narkotika. Yang dimaksud di sini adalah zat atau bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 35, prekursor narkotika ini terbagi menjadi 2 tabel. Tabel 1 contohnya
isosafrole, norepinephrine, dan lain-lainnya. Nah, dalam tabel 1 ini terdapat 14 jenis. Kemudian ada tabel 2, contohnya aseton, toluena, dan lain-lain. Di sini terdapat 9 jenis. Terakhir yaitu tentang prekursor farmasi. Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 190 berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 168/Menkes/2/2005. Prekursor farmasi adalah zat bahan kimia sebagai bahan baku keperluan proses produksi industri farmasi. Prekursor farmasi ini terdapat 25 jenis. Contohnya yaitu ada etel-eter, asam sulfat, kemudian ada kalium permanganat, dan lain sebagainya. Nah, obat bebas, jadi dapat kita simpulkan, sebelum penutupan, saya akan mengatakan bahwa obat bebas dan obat bebas terbatas itu termasuk dalam OTC atau over the counter, di mana penjualan ini bebas diperjualbelikan dan dikenal sebagai pelayanan HV atau Handverkoop. Sementara obat keras, obat wajib apotek, psikotropika, dan narkotika termasuk ke dalam prescription, yang artinya harus dengan resep dokter. Karena ketika tidak menggunakan resep dokter, maka penggunaan obat itu bisa berbahaya bagi seseorang. Kemudian, obat adalah racun. Namun jika dalam takaran yang sesuai dan digunakan dengan tepat, maka ia akan bermanfaat. Baiklah, sebelum saya tutup, saya akan memberi sebuah pantun, yaitu sarapan pagi dengan nasi, minumannya teh manis. Jika ingin lebih tahu dunia farmasi, mari bergabung di Farmasi Upertis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat sangat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.